Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada video kali ini kita akan membahas masalah yang melibatkan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, inti materinya tidak akan Bapak bahas, ya. Masalah yang melibatkan SPLTV ini sudah pernah kalian temukan di SMP. Hanya saja bedanya kalau sekarang 3 variabel, dulu kalian di SMP membahasnya hanya 2 variabel saja, ya. Cara penyelesaiannya sama, tidak ada yang berbeda. Sedikit saja sih perbedaannya. Kalau dulu kalian hanya 2 variabel X dan Y, sekarang ditambah 1 variabel lagi. Proses penyelesaiannya sama dengan proses penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel yang sudah Bapak bahas pada video sebelumnya. Baik, kita langsung masuk ke masalah yang pertama. Ayu, Bimo, dan Chandra berbelanja di sebuah toko buku secara bersamaan. Ayu membeli 3 set pensil, 4 penghapus, dan 1 buku tulis. Bimo membeli 6 set pensil, 2 penghapus, dan 1 buku tulis. Chandra membeli 2 set pensil, 5 penghapus, dan 2 buku tulis. Di kasir, Ayu membayar 83.000, Bimo membayar 86.000, dan Chandra membayar 94.000 rupiah. Berapa harga masing-masing benda tersebut? Baik, jangan lupa ya, masalah ini silahkan kalian tulis di buku dan dicatat ya. Ingat, dicatat. Catatannya nanti Bapak periksa dan masuk ke penilaian. Oke, kita selesaikan proses penyelesaiannya. Yang pertama, misalkan X adalah pensil. Ya, kita misalkan X sebagai pensil, kemudian Y sebagai penghapus, dan Z sebagai buku tulis. Bentuk sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah di atas adalah 3X plus 4Y ditambah Z sama dengan 83.000, 6X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 86.000, 2X ditambah 5Y ditambah 2Z sama dengan 94.000. Next. Nah, ini kita susun ya. Kita beri nama masing-masing persamaan 1, 2, dan 3. Baik. Kalau kalian perhatikan, mana atau variabel mana yang lebih mudah untuk dieliminasi. Kalau kita perhatikan, yang paling mudah dieliminasi itu adalah Z. Karena di sini ada, nah ini, koefisiennya sama. Proses eliminasinya akan lebih cepat. Sehingga kita pilih yang pertama adalah eliminasi Z, kemudian ambil persamaan 2 dan persamaan 1. Kenapa tidak disebutkan 1 dulu, tetapi persamaan 2 dulu? Lihat di sini. 86.000, di sini 83.000 ya. Bapak lebih suka nanti proses pengurangannya itu berakhir dengan bilangan positif, bukan negatif ya. Oke, ini persamaan 2. Persamaan 2 ya. Kemudian persamaan 1. Kita eliminasi dengan cara dikurangi. 6X ditambah 3X sama dengan 3X. 6X dikurang 3X sama dengan 3X. 2Y dikurang 4Y sama dengan negatif 2Y. 86.000 dikurang 83.000 sama dengan 3.000. Baik, ini kita beri nama persamaan 4. Selanjutnya kita ambil persamaan 1 dan 3. Oke. Nah, langsung. Ini persamaan 1. Nah, ini persamaan 1. Dan ini persamaan 3. Karena koefisien Z-nya berbeda, maka kita kali persamaan yang atas dengan 2 dikali 2. Persamaan 1 tidak perlu kita rubah ya. Atau tetap dikali 1. 3X dikali 2 sama dengan 6X. 4Y dikali 2 sama dengan 8. Z dikali 2 sama dengan 2Z, 83.000 dikali 2 sama dengan 166.000. Yang ini tetap karena dikali 1. Kemudian kita kurangi, maka hasilnya adalah 6X dikurang 2X sama dengan 4X, 8Y dikurang 5Y sama dengan 3Y, 166.000 dikurang 94.000 sama dengan 72.000.
kita beri nama persamaan 5. Nah, dari persamaan 4 dan persamaan 5 ditemukanlah suatu sistem persamaan linier 2 variabel. Jadi mekanisme penyelesaiannya itu begini ya. Pertamanya SPLTV. SPLTV ya. Eliminasi 1 maka berubah menjadi SPLDV. Begitu. Eliminasi lagi maka ditemukan satu variabel. Satu variabel. Dari sini kita substitusi ke sini. Kemudian kita substitusi lagi sehingga ditemukanlah nilai X, Y, dan Z. Ulangi ya. SPLTV, eliminasi salah satu variabel. Ini eliminasi salah satu variabel. Satu variabel hilang berubah jadi SPLDV. Kemudian eliminasi lagi, dieliminasi. Maka tersisalah satu variabel. Satu variabel ini disubstitusi ke salah satu SPLDV. Ditemukan nilai 2 variabel. Kemudian disubstitusi lagi ke salah satu persamaan di SPLTV. Sehingga ditemukan nilai X, Y, dan Z. Begitu sistematika penyelesaiannya ya. Oke, sekarang kita sudah menemukan dua persamaan linier dua variabel. Nah, selanjutnya kita lakukan eliminasi Y. Mana aja? Oh, eliminasi Y. Ambil persamaan 4 yang tadi dan persamaan 5. Nah, ini persamaan 4 dan persamaan 5-nya. Oh, Bapak tidak pakai animasi anu enakeunnya langsung we dikieukeun geura. Biasalahnya. Ini persamaan 4 ya. 3x min 2y sama dengan 300. Maaf 3000. 4x ditambah y sama dengan 72.000. Karena kita akan mengeliminasi y, maka koefisien y-nya harus sama. Sedangkan di sini yang atas 2, yang bawah 3. Berarti harus kita kali yang atas kali 3, yang bawah kita kali 2. Supaya dihasilkan koefisien yang sama ya. Namun beda tanda. 3x kali 3 9x. Min 2y dikali 3 negatif 6y. 3000 dikali 3 9000. Kemudian 4x dikali 2 sama dengan 8x. 3y kali 2 sama dengan 6y. 72.000 dikali 2 sama dengan 144.000. 9x ditambah 8x sama dengan 17x. 9.000 ditambah 144.000 sama dengan 153.000. Bagi kedua ruas dengan 17, atas bagi 17, kiri bagi 17, kanan juga bagi 17. 17 bagi 17 1, 153.000 bagi 17 9.000. Sudah ditemukan. Sekali lagi sistem penyelesaiannya ya, sistematika penyelesaiannya. Dimulai dari SPLTV. Dieliminasi muncul SPL atau ditemukan SPLDV. Eliminasi lagi ditemukan satu variabel. Kemudian substitusi ke sini. Lalu substitusi lagi, maka didapatkan nilai X, Y, dan Z begitu ya. Kita sudah menemukan nilai X. Selanjutnya substitusi X sama dengan 9.000 ke persamaan 5. Persamaan ini tah. Persamaan 5 yang ini. Mana maksudnya? Nah, ini. Ya. Oke, yang ini 4x ditambah 3y sama dengan 72.000. X-nya diganti dengan 9.000. 4 kali 9.000 ditambah 3y sama dengan 72.000. 4 kali 9.000 sama dengan 36.000. Ditambah 3y sama dengan 72.000. 72.000 dikurang 36.000 sama dengan 36.000. Bagi kedua ruas dengan 3. Ya. 3y bagi 3y, 36.000 bagi 3, 12. Nah, sekali lagi dari SPLTV, dari 3 variabel, eliminasi dapat 2 variabel, eliminasi lagi dapat 1 variabel. Dari sini kita substitusi ke salah satu persamaan pada SPLDV, ditemukan 2 nilai variabel, substitusi lagi ke salah satu persamaan di SPLTV. Ya, lanjut. Substitusi X sama dengan 9.000 dan Y sama dengan 12.000 ke persamaan 1. Persamaan 1 yang di awal ya. Tadi kan kalian sudah Bapak perintahkan untuk menulis. Tinggal lihat saja lagi. 3X tambah 4Y ditambah Z sama dengan 83.000.
X-nya kita ganti dengan 9.000, Y-nya kita ganti dengan 12.000. Ya, X-nya ganti 9.000, Y-nya kita ganti dengan 12.000. 3 kali 9.000 ditambah 4 kali 12.000 ditambah Z sama dengan 83.000. 3 kali 9.000 sama dengan 27.000. 4 kali 12.000 sama dengan 48.000 ditambah Z sama dengan 83.000. 27.000 dikali 48.000 sama dengan 75.000. Z sama dengan 83.000 dikurang 75.000, maka Z sama dengan 8.000. Jadi harga satu set pensil adalah 9.000, harga satu penghapus adalah 12.000, dan harga satu buku tulis adalah 8.000. Itu anak-anak masalah yang pertama. Kemudian kita masuk ke masalah yang kedua. Dua buah segitiga dengan panjang AC sama dengan AC ditambah BC sama dengan 18. AB ditambah BC sama dengan 25 dan AB ditambah AC sama dengan 17. Tentukan keliling segitiga. Oke. Kita misalkan seperti biasa, kita misalkan X sama dengan AC. Y sama dengan BC dan Z sama dengan AB. Maka pernyataan yang pertama, ACTX ditambah BC-nya adalah Y sama dengan 18. Gitu. Kemudian AB itu kita singkat Z ya. Ditambah BC itu dimisalkan sebagai Y. Oke, sama dengan 25. Ini kita beri nama persamaan 1. Yang ini kita beri nama persamaan 2. Kemudian yang ketiga AB. AB itu Z ya. Z ditambah AC itu kita sebut X. Sama dengan berapa? 17. Persamaan 3. Nah, kita eliminasi yang mana dulu? Bebas. Kalian mau eliminasi yang mana? Ya, standar-standar eliminasi. Kita ambil persamaan 1 dan 2 ya. Ambil persamaan 1 dan 2. Kalau yang diambil persamaan 1 dan 2, artinya yang akan kalian eliminasi adalah Y. Persamaan satunya adalah X ditambah Y. Gitu. Sama dengan 18. Ini sama dengan tanya. Z ditambah Y sama dengan 25. Oke, karena Y-nya sama tanda, maka kita kurangi. X dikurang Z, X dikurang Z. Oke, Y dikurang Y 0-nya. 18 dikurang 25 adalah negatif 7. Maka kita peroleh persamaan 4. Coba kalian perhatikan persamaan 4 dan persamaan 3. Itu memiliki variabel yang sama, yaitu X dan Z. Maka kita ambil persamaan 3 dan 4. Gitu. Persamaan 3 yang ini dengan menggunakan sifat komutatif kita tukar posisinya. X ditambah Z jadi begitu ya. Z tambah X sama dengan X tambah Z ya. Sama dengan 17. Kemudian X dikurang Z. Gitu. Sama dengan negatif 7. Oke, kita eliminasi Z-nya. Karena Z-nya sama tanda, berarti kita tambah. Nah, X tambah X adalah 2X. Begitu. Sama dengan 17 ditambah negatif 7 adalah 10. Oke. 2X bagi 2 adalah X. 10 bagi 2 adalah 5. Ya. Kalau kurang jelas di sini Bapak tulis lagi. X-nya
kelanya kia ari nyerat dina PowerPoint teh X sama dengan 5 gitu ya. Baik, setelah ditemukan X kita substitusi ini substitusinya sekali ini dibaca substitusi X sama dengan 5 ke ke persamaan yang mana ya? Nah, yang ini sajalah persamaan 1. Gitu. Persamaan 1 teh X ditambah Y sama dengan 18. X-nya 5. Begitu. Ditambah Y sama dengan 18. Berarti Y sama dengan 18 dikurang 5. 13. Ya, 18 dikurang 5. Kemudian substitusi X sama dengan 5 ke kita ambil persamaan 3. Z ditambah X sama dengan 17. Z sama dengan 17. X-nya berapa tadi? X-nya adalah 5 ya. Dikurang 5. Berarti Z sama dengan 17 kurang 5, 12. Oke. Itu contoh yang bisa Bapak sampaikan. Silahkan kalian selesaikan. Yang ini masalah 3. Silahkan dikerjakan ya. Di pause dulu. Ditulis. Kemudian kerjakan. Oke, ini masalah 3. Kemudian latihan 1. Ditulis. Dan dikerjakan. Pause dulu. Yang ini latihan 2. Di pause. Ditulis. Nah, sudah. Jadi tugas kalian itu adalah masalah 3. Mana tainya? Masalah 3. Latihan 1. Dan latihan 2. Oke, sekian di video kali ini ya. Silakan selamat belajar. Untuk minggu depan berarti minggu depan teh tanggal berapa? Ya, tanggal 27, 28 ya, sekitar tanggal 27, 28, 29 ya. Siap-siap, kita akan mengadakan ulangan ya. Oke. Sekali lagi latihannya silahkan kalian kerjakan. Ditulis di buku, dipoto, dikirim di Google Classroom. Kemudian catatannya juga nanti serahkan ke Bapak di akhir semester. Paling lambat itu tanggal 6. Tanggal 6 Desember. Namun kalau kalian ingin segera dinilai, langsung saja datang ke sekolah kapanpun selama Bapak ada di sekolah ya. Dari jam 9 sampai jam 1. Kalau mau ke sekolah jangan lupa protokol kesehatannya pakai masker. Kalau ada face shield pakai face shield. Jangan lupa cuci tangan sebelum masuk ruang guru. Kalau ada hand sanitizer pakai hand sanitizer. Oke. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.